A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi, ketemu lagi ya dalam kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar hadis, seputar Islam secara umum. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya bahasan yang lalu tentang seputar jin, materi dasarnya dan seterusnya. Kita ingin tahu dari hakikat dari jin itu ya. Nah, berdasarkan surat 55 ya, surat Ar-Rahman ayat 14 sampai 15 dan juga surat 15 surat Al-Hijr surat 26 dan 27, kita sudah paham, kita sudah tahu bahwasanya materi dasar dari jin itu yaitu diciptakan oleh Allah dari api ya, mimmarijim minnar minnaris samum ya. Sekarang kita akan mencoba fokus ke api itu. Nah, dan kita sudah tahu bahwasanya variabel api ya, kemarin kan sudah diceritakan bahwasanya api itu oksidasi cepat terhadap sebuah materi dalam sebuah proses pembakaran yang menghasilkan cahaya, panas dan reaksi kimia lainnya. Jadi kalau kita sederhanakan, jadi variabel api itu yang pertama adalah oksigen ya, karena dia itu pembakaran. Yang kedua adalah energi panas ya. Paling tidak kita tahu itu ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat apinya ya, nah jadi ini sudah dampak atau akibat dari pembakaran itu sebenarnya ya. Jadi ada sebuah materi kemudian itu dibakar ya, barulah dia menghasilkan api. Nah, api itu hasilnya adalah, salah satunya adalah energi panas, cahaya, energi panas dan reaksi kimia lainnya. Diartikan seperti itu. Maka kalau kita melihat api, cahayanya itu memang bisa kita lihat cahayanya, ya kan? Tetapi panasnya itu sebenarnya tidak bisa dilihat oleh mata. Mata kita nggak bisa melihat panasnya itu. Tetapi panasnya itu, energi panas itu dirasakan. Ya, kalau kita pegang itu mesti panas. Nah, panas itu adalah energi panasnya itu, ya. Sekali lagi, energi panas ini tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ingat itu ada dan itu bisa dirasakan. Sama seperti energi listrik setrum itu loh. Nah, setrum itu rekan-rekan sekalian itu nggak bisa dilihat. Kalau sampean kalian ini teman-teman semua pernah ke setrum ya. Setrum itu tidak bisa dilihat, dia tidak kasat mata, tetapi dia bisa dirasakan energi listrik itu. Nah, sama seperti panas, energi panas itu. Jadi energi panasnya itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya energi itu bisa dirasakan, terasa real gitu, dan itu bisa dipelajari dalam fisika atau kimia. Nah, rekan-rekan sekalian, memang sebenarnya setiap energi itu biasanya muncul itu dari proses penghancuran. Kalau kita melihat proses pembakaran itu, sebenarnya energi panas yang muncul itu muncul dari proses penghancuran kan. Kalau kita melihat kertas misalkan, ya, energi panasnya itu belum nampak dan belum bisa dirasakan, masih berupa materi kertas itu. Baru ketika dia dihancurkan, maka dia menghasilkan energi panas. Ya, materinya hancur, tetapi kemudian yang muncul adalah energinya. Jadi rekan-rekan sekalian, memang kemarin sudah saya ceritakan ya, bahwasanya materi itu ya,
materi, misalkan manusia nih ya. Organisme yang disebut manusia itu kan terdiri dari beberapa organ, misalkan mata, kemudian tangan, otak, kaki, telinga, hidung, mulut, dan seterusnya. Ini organ namanya. Organ itu membentuk sebuah organisme yang disebut manusia. Ya kan? Jadi organisme manusia terdiri dari beberapa organ. Nah, organ-organ itu terdiri dari sel. Misalkan mata, organ mata itu terdiri dari sel-sel mata. Organ jantung ya terdiri dari sel-sel jantung. Organ tangan terdiri dari sel-sel tangan. Ya kan? Nah, sel-sel itu rekan-rekan sekalian itu terdiri dari molekul-molekul. Ya, molekul-molekul. Nah, molekul-molekul itu terdiri dari unsur-unsur atau atom-atom. Baru ketika di situ, jadi unsur itu unsur itu bertemu dengan unsur, melakukan sebuah ikatan kimia, kemudian melahirkan molekul. Molekul-molekul itu kemudian menjadi inti sel menjadi sel menjadi organ menjadi organisme yang disebut manusia ini. Ya, terus menelisik ke dalam. Jadi dari sel itu inti sel, molekul, unsur atau molekul atau senyawa atau unsur. Lah, unsur itu ada muatannya rekan-rekan sekalian. Ya, yaitu yang disebut dengan muatan proton, muatan positif proton. Ya, lambangnya biasanya dilambangkan positif, plus itu ada di tengah. Kemudian muatan positif itu dikelilingi oleh lintasan-lintasan. Setiap lintasan itu ada muatannya. Yang muatan itu adalah negatif, yang disebut dengan elektron. Ya, jadi semacam orang yang tawaf Mekah Ka'bah itu berputar. Jadi elektron-elektron itu pada lintasannya mengelilingi inti atom atau mengelilingi proton itu. Jadi seperti itu. Nah, oksidasi cepat yang terjadi pada api itu, pada sebuah materi, itu pelepasan dari elektron itu, rekan-rekan sekalian. Semakin kita masuk ke dalam lagi, ternyata sifat materi itu hilang menjadi sifat gelombang. Ini yang disebut dengan dualisme gelombang. Ya, dualisme gelombang itu ternyata materi itu kalau dihancurkan itu ternyata menjadi energi. Ya kan? Lah, kembali lagi ketika kita masuk kepada jin itu, bahwasanya ketika Allah mengatakan bahwa jin itu terbuat dari energi panas, sebenarnya apa sih energi itu sebenarnya? Nah, sains mendefinisikan energi itu apa? Energi itu adalah daya atau kekuatan untuk melakukan sebuah aktivitas atau kerja. Itulah energi namanya. Jadi sekali lagi, energi itu daya atau kekuatan untuk melakukan aktivitas atau kerja atau kegiatan. Misalkan saya yang berbicara seperti ini, itu membutuhkan energi, rekan-rekan sekalian. Saya yang berpikir itu juga membutuhkan energi. Teman-teman misalkan jalan pagi, olahraga, jogging, menulis, membaca, ya, dan apapun aktivitasnya itu selalu membutuhkan energi. Ya, energi itu rekan-rekan sekalian di alam semesta ini kan memang ada 5 variabel dari alam semesta. Ruang, waktu, materi, energi, dan informasi. Jadi di alam semesta itu ada ruang, ada waktu, ada materi, ada energi, dan informasi. Ketika Allah di dalam surat 36 surat Yasin itu yang di akhir-akhir itu, ketika Allah mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Itu adalah variabel informasi dari Allah. Jadilah, maka lantas menjadilah. Dulu alam semesta ini ya, setelah ledakan besar, kalau kita mengikuti teori Big Bang ya kan, itu dulu adalah lautan gelombang atau lautan energi dulu. Sebelum terbentuk matahari, bumi, Jupiter, Neptunus, Pluto, Mars, Uranus, dan seterusnya, planet-planet itu atau galaksi tata surya, galaksi atau supercluster dalam alam semesta ini, itu dulu itu setelah ledakan besar itu belum ada materi, masih gelombang, masih lautan energi. Ya. Baru kemudian sekitar 15 miliar tahun yang lalu itu memadat
energi-energi itu memadat barulah menjadi materi. Ya, terbentuklah bumi, terbentuklah matahari, tata surya, galaksi, supercluster, dan seterusnya. Ya kan? Nah, bumi sendiri kemarin sudah saya ceritakan, bumi itu baru terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Dan manusia, spesies manusia ada di muka bumi ini baru ada sekitar 2 juta tahun yang lalu, rekan-rekan sekalian. Nah, kembali kepada materi jin, bahwasanya adalah variabelnya adalah energi panas, ya. Tadi energi, ingat energi itu daya atau kekuatan untuk melakukan sebuah aktivitas, sebuah kegiatan untuk energi. Lah, apa itu energi panas sekarang? Material jin itu variabelnya tadi salah satunya adalah energi panas. Ya kan? Api itu energi panas, energi panasnya. Energi panas itu diartikan, ada yang mengartikan energi panas itu adalah energi yang bersumber dari segala apapun yang panas, gitu. Ada lagi yang mengatakan kita masih belum puas, misalkan. Apa itu energi panas? Ada yang mengatakan energi panas itu adalah perpindahan suhu, ya, yang melewati perpindahan energi yang melewati batas sistem berdasarkan perbedaan suhu antar sistem dan lingkungan lainnya dan lingkungannya. Jadi perpindahan energi dari yang perubahan suhu, gitu ya. Ya, dari yang suhu tinggi ke suhu yang rendah. Sama kayak air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Energi gitu. Berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ya. Jadi gampangnya itu ada yang mengatakan energi panas adalah energi yang berpindah disebabkan oleh perbedaan suhu. Nah, energi panas yang ada itu di muka bumi yang alami itu sumbernya adalah matahari. Ya, itulah energi panas yang alami, gitu ya, yang ada di muka bumi ini. Ya, bahkan itu nanti bisa luas, gitu ya, dampak daripada energi matahari itu yang kemudian bisa diubah-ubah, gitu ya. Nah, memang berbicara dengan tentang energi yang bisa berubah ini, rekan-rekan sekalian, ada hukum satu termodinamika namanya. Hukum satu termodinamika itu menyebutkan hukum yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Nah, kita mengenal hukum kekekalan energi. Di alam semesta ini, rekan-rekan sekalian, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya bisa berubah bentuk dan berpindah. Ini yang disebut dengan hukum satu termodinamika, hukum kekekalan energi. Jadi sekali lagi, hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwasanya energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan di alam semesta ini. Energi hanya bisa berpindah dan berubah bentuk. Contoh gampang seperti ini. Kalau sampean menyalakan setrika, ya, setrika itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ya kan? Nah, itu setrika namanya. Atau sebaliknya, pembangkit listrik tenaga surya, panel listrik itu ya, itu mengubah energi panas dari matahari menjadi energi listrik, yang kemudian dengan peralatan itu yang dibuat oleh manusia itu sebenarnya bukan membuat energinya, tetapi membuat instrumennya sehingga bisa mengubah energi panas matahari itu menjadi energi listrik. Ya, itu rekan-rekan sekalian. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan di alam semesta ini. Tetapi energi itu bisa berubah bentuk dan hanya bisa berpindah dan berubah bentuk. Itu tadi salah satu contohnya, setrika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, dan energi seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, ya, itu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita memahami energi dan sifat-sifatnya itu. Karena jelas sekali lagi Allah mengatakan bahwasanya jin itu terbuat dari api. Api itu hal yang fisik, ya, dan energi panas itu ternyata sumbernya bisa bermacam-macam, ya. Dan tadi didefinisikan bahwasanya energi panas itu adalah gampangnya energi yang berpindah disebabkan oleh perbedaan suhu tadi.
Jadi kita semakin penasaran dan semakin menarik ini, ya. Apa sebenarnya jin itu dan bagaimana? Apakah betul jin itu sebuah energi? Terus apakah dia semacam gelombang gitu ya? Karena di energi jin itu terbuat dari energi panas, maka energi panas itu bisa masuk kemanapun, ya, bisa masuk ke manusia bahkan, bisa menjalar kemana-mana gitu. Lah ini kita akan perdalam, semakin menarik gitu ya. Insya Allah akan kita kupas, kita telisik di pertemuan yang berikutnya. Itu dulu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada pagi ini. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.